hari ini kan ada sidang lanjutan ya, udah 3 kali, ini adalah sidang yang ketiga gitu. Nah, hari ini Kang Deddy sebagai saksi. Ya, saya diminta sebagai saksi ya, walaupun kan dari sisi aspek personality saya kan saya tidak melihat peristiwa, tidak menyaksikan 2016 ya. Saya kan hanya menginvestigasi atau ketinggian lah investigasi, mewawancarai orang-orang secara alamiah yang kemudian tampil ke media sosial yang saya miliki. Apa sih sebenarnya saya menampilkan itu? Ini kan kasusnya agak gelap. Dengan ditampilkan secara komprehensif, secara alamiah, orang berkata, menceritakan data, bersaksi fakta di lapangan, itu kan akan memberikan wawasan bagi semua orang untuk melihat kasus ini secara jernih. Baik para penyidik, jaksa, hakim, mungkin Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, semua bisa melihat ini. Sehingga dari penglihatan ini secara komprehensif, bagi hakim dan jaksa sesungguhnya pengetahuan di luar arena sidang. Sebenarnya saya tidak mesti hadir ke persidangan pun nggak apa-apa, dan nggak mesti juga sebenarnya. Tetapi kan dengan melihat itu kan hakim bisa melihat. Nanti dari raut muka aja sudah bisa bedakan dong. Misalnya cerita yang saya tampilkan di Saka. Pertama kan sampai hari ini Saka dari sisi psikologi ya. Seorang anak remaja mengalami hukuman selama 8 tahun, keluar dari hukuman memberontak. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan itu. Kan kalau pakai logika ngapain loh? Capek-capek harus memberontak. Kan mending kerja aja. Tetapi kan ada panggilan jiwa yang sangat kuat dalam dirinya bahwa saya tidak salah. Nah, dari aspek pemberontakan yang dia lakukan di berbagai pihak, kan awalnya dia dibully. Awalnya dicurigai. Awalnya semua orang menyalahkan. Menuduh ya? Menuduh, kan gitu loh. Tetapi akhirnya hari ini apa, publik kok melihat ini anak benar. Lama-lama kan kebenaran terkuat. Nah, kalau saya sih alibi yang paling kuat ya bagi Saka itu adalah di malam kejadian dia tidak ada nongkrong di jalan. Dan tidak ada satupun orang yang nongkrong di jalan. Itu Kang Deddy bisa menyimpulkan hal seperti itu dari beberapa saksi yang sudah begini. Pertama kan kalau dulu nongkrong di jalan itu karena ada saksi yang menyaksikan 2 orang, Aep dan Dede, yang melihat menyaksikan dari warung rokok Madura tuh yang jaraknya 150 meter loh itu. Nah sekarang kan Dedenya udah nyabut, menyatakan saya tuh bohong, siap dipenjara menggantikan mereka. Kan menurut saya ya udahlah, logika kita udah bisa jawab deh. Nah kemudian yang berikutnya kalau untuk Saka ya, untuk Saka memang malam minggu itu saya sudah meyakini loh, dia itu memang ada di rumah. Kemudian main ngumpul di rumah neneknya. Setelah itu bareng sama Sadikun naik motor sekitar pukul 10 malam gitu kan, 11 malam, karena motornya Irfan mogok, karburatornya rusak. Kemudian Saka dibonceng sama Sadikun, Irfan bawa motor sendiri karena mogok. Kemudian Kodir dibonceng sama Raja, namanya nama panggilannya itu Raja. Rajanya udah meninggal. Kodirnya hari ini kakinya patah, kan gitu, karena ada hubungannya dengan hari ini ya kan 6 bulan yang lalu lah, karena kakinya patah karena yang step kanan tuh yang nyetepnya tuh, bahasa kalau motor mogok itu step anak muda. Kemudian didorong pakai kaki menuju bengkelnya Harry. Di flyover Sadikun takut ada razia, orang ngumpul di jembatan. Itu kalau menurut dari kesaksian si Sadikun ngelihat keramaian itu sebagai razia atau ada sangka aja? Ada polisi, karena polisi maka takut ada razia, karena takut ada razia, maklum tidak pakai helm, nggak bawa SIM mungkin kan, langsung jalan ke kanan, jalan arteri. Nah kemudian padahal orang berkumpul di situ ada polisi adalah ada kasus meninggalnya Eki dan Vina di flyover. Samalah dengan ceritanya Bondol. Berarti kalau menurut dari kalau menurut dari Kang Deddy, mereka ada di flyover sebelum mereka ada di flyover setelah adanya keramaian itu, mereka lewat setelah ada keramaian itu, kemudian langsung ke bengkel yang sekarang berubah jadi
apa itu pokoknya paping blok atau bengkel itu namanya Heri. Heri mengatakan iya, ada yang motor kesini mogok, kemudian diperbaikilah di situ. Itu adalah si Sama Kodir kan, si kan. Kemudian setelah itu mereka sampai agak malam subuh mungkin baru pulang. Kan selesai. Nah pertanyaannya adalah kan gini lah, coba jaksa atau siapapun panggil ahli orang yang melihat raut wajah. Kan ketika di video saya itu kan kelihatan dong mana yang bohong, kan kelihatan kalau yang bohong tuh tegang wajahnya, terus seluruh gerakannya kaku. Ini kan kalau menceritakan sebuah peristiwa yang tidak dialami di jalannya udah bubar motornya. Kan ini tidak diskenariokan. Tidak diskenariokan kan? Jalan langsung bener. Oh iya ini bener. Kan kalau diskenariokan dia pasti kaku karena kan saya dadakan. Itu yang berikutnya bahwa mereka itu bengkel Heri, kemudian Sadikun dulu sudah menyampaikan di pengadilan negeri tahun 2016. 2016 cuman tidak didengarkan, diabaikan oleh majelis hakim. Padahal mereka menyampaikan kesaksian di atas sumpah loh, karena hadir di pengadilan. Pertanyaannya adalah kenapa AF dan Dede yang tidak hadir di pengadilan justru dianggap sebagai sebuah kebenaran, yang hadir diambil di atas sumpah di pengadilan diabaikan, bukan kesaksian yang valid, ya kan? Sedangkan orang yang tidak hadir di pengadilan hanya berdasarkan PAP dianggap kesaksian yang valid. Sudahlah. Dan tujuan dari PK, kemudian di bawah PK itu ada kasasi, ya, ada banding, kan tujuannya mengoreksi terhadap ketidakjelian hakim pada persidangan tingkatan yang terdahulu. Kan tuh. Nah tujuan mengoreksi itu sebenarnya yang disebut novum menurut saya ya. Novum itu menurut saya bukan hanya barang baru loh. Mungkin kata kaidah hukumnya novum itu barang baru, bukti baru. Tapi kalau dalam pandangan saya bukan hanya bukti baru atau barang baru, kesaksian lama yang dulu diabaikan tetapi memiliki kebenaran yang faktual, bagi saya itu adalah novum. Oke, Kang Dede, tapi kan kalau misalnya kita lihat ini kan kejadian udah 8 tahun lalu gitu ya. Sedangkan ini akan ada kesaksian baru gitu. Nah, mungkin akan dipermasalahkan terkait dengan kesaksian 8 tahun lalu. Apa iya seorang manusia ini bisa sangat ingat dengan 8 tahun lalu, ini gimana? Kalau orang secara kolektif mengingat bagaimana? Apakah Bondol yang menjadi saksi Peggy Setiawan dan Sadikun itu dipertemukan? Kan tidak. Sebuah peristiwa yang itu peristiwa itu menyimpan memori, ingat. Saya nanya ke Mbak ingat nggak cinta pertamanya? Ingat. Ya sudah. Ingat nggak kapan cinta pertama dinyatakan oleh pacar yang pertama? Ya udahlah. Kita kembali ke Saka aja. Enggak, sebuah peristiwa penting itu sampai tua pun akan diingat. Gini, orang tapi setiap detailnya gitu loh Kang, maksudnya apakah menurut setiap saya detail peristiwa itu kan gampang ingetnya karena kolektif. Nah pertanyaan saya mana yang lebih dipercaya? Beberapa orang yang satu sama lain tidak berselisih paham, Aep dan Dede yang satu sama lain hari sudah berselisih paham. Mana yang lebih dipercaya? Kan Aep dan Dede yang hari ini berselisih paham, sedangkan Sadikun, kemudian Kodir, Heri, Irfan sampai hari ini tidak berselisih paham mengenai kesaksiannya. Mana yang lebih dipercaya? Mana yang lebih logis? Mereka malam minggu itu naik motor, kemudian ke bengkel, atau mereka yang melihat ada orang melempar, naik motor, hafal nomornya, jenis motornya hafal dengan jarak 150 meter. Di tempat yang gelap. Hukum itu ada logikanya. Dan ada menurut saya konstruksi hukum itu ada dua. Satu, pikiran berdasarkan fakta dan data. Dua, hati yang bisa merasakan. Dan hakim itu kan mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan fakta dan data, tapi keyakinan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Disinilah perlu hati. Atau logikanya begini, ada dua peristiwa penting hari ini menurut saya. Ada orang yang dipenjara seumur hidup 2016 dengan tidak adanya bukti yang memadai. Dan tidak ada saksi yang valid, bahkan saksinya sekarang mencabut, tinggal satu orang lagi, yaitu Aep. Tetapi ada sebuah peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian
dibebaskan oleh hakim, alasannya tidak ada saksi. Itulah hukum. Berarti Kang Dede untuk hari ini kapasitasnya sebagai saksi ini apa aja yang misalnya akan dijelaskan? Loh, saya tidak akan menjelaskan apapun. Sebenarnya saya tidak mesti datang ke pengadilan. Ya cukup lihat aja video yang saya tampilkan dan lihat analisis wajah-wajah orangnya. Bohong apa enggak? Itu tugas majelis hakim, bukan tugas saya. Tetapi karena saya diminta oleh kuasa hukum, ya saya harus datang dong memberikan support gitu loh. Kang, aku mau mundur sedikit nih. Ini soal Dede yang tiba-tiba ngasih kesaksian ke Kang Dedi gitu ya. Ini kan seperti gayung bersambut buat Liga Akbar. Karena Liga Akbar awal mula memberikan kesaksian, memberikan pernyataan baru kalau dia berbohong gitu. Terus selalu ada Dede di podcast di YouTube-nya Kang Dedi. Ini apa yang membuat Dede akhirnya ke Kang Dedi untuk gini, rakyat kecil itu selalu dalam dirinya adalah kalau saya menyampaikan apa yang sebenarnya, saya selamat nggak? Saya aman nggak? Itu mereka itu menemui saya mungkin karena berdasarkan tayangan-tayangan di channel YouTube saya yang mewawancarai ibu-ibu dari narapidana, kemudian berpengaruh psikologi pada ibunya, pada kakaknya yang perempuan. Itu berdampak juga pada psikologinya Dede. Sehingga dia datang ke saya merasa bahwa kalau datang ke saya dia aman. Berarti Dede datang ke Kang Dedi gitu ya? Iya, kakaknya yang datang. Kemudian kakaknya yang datang minta perlindungan. Kalau Dede bersaksi jujur, kira-kira aman enggak? Artinya tidak akan ada apa-apa enggak? Kemudian setelah itu kakaknya bareng dengan staf saya untuk menjemput Dede ke Tangerang. Ketika sedang kerja. Dan akhirnya Dede datang untuk memberikan kesaksian. Dan hari ini Dede sudah dalam posisi siap menjadi tersangka. Dengan segala resiko ya sudah. Ya, itulah manusia. Jadi namanya manusia itu mau mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itulah rakyat kecil. Rakyat kecil itu selalu jujur. Gitu loh. Itulah. Nah itu contoh. Bagi yang lain, contohlah Dede gitu. Nah, kalau Aep ini belum ada nih komunikasi sama Kang Dedi. Aep belum ada komunikasi dengan saya, tetapi saya meyakini Aep juga punya hati. Dan ingat loh, orang yang berbohong itu akan gelisah selamanya. Kang, tapi kalau dari Kang Dedi sendiri melihat si Dede ini, apa sih yang membuat dia ini memberikan kesaksian palsu atau membuat BAP palsu? Menurut saya karena kepolosan ya, keluguan. Karena cerita Dede itu jelas kan, Dek antar saya ke Polres. Kemudian karena merasa teman dan dia temennya tidak tahu Cirebon, ya diantarlah, dijemput pakai motor. Setelah di Polres, kemudian diarahkan untuk kepentingan lain. Orang kecil mbak, masuk ke sebuah wilayah kantor Polres. Kemudian di situ diarahkan untuk ABC, kan dia menolak awalnya. Tapi lama-lama ya sudah, yang nerima aja, ya itulah masyarakat kecil kita. Dia mengaku ada tekanan atau apa gitu? Waktu itu, ya dia hanya saking bingung mungkin, kan kemudian juga mungkin juga karena diminta sama AF juga dan diminta di situ kalau pengakuan dia kan sudah jelas kan, yang memintanya siapa gitu kan, ya dia lakukan saja. Kalau Dede ini kan dituntut balik gitu ya kan? Sama pihak dari Rudiana, maksudnya ada ancaman untuk disomasi Loh, gitu. kalau Dedenya kan sudah siap. Dan Kang Dedi juga akan mendampingi gitu. Loh ya dampingi dong, masa kita warga kita, rakyat kita yang memerlukan perlindungan hukum. Kalau yang melindungi hukumnya kan bukan saya, kuasa hukum. Masa kita tidak bantu? Ini kan aspek-aspek kemanusiaan yang tidak boleh terulang lagi. Jadi saya selalu menyebut kasus hukum ini bukan kasus hukum, tapi ini adalah kasus tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan dong, orang dipenjara seumur hidup tanpa fakta dan kesaksian yang memadai. Itu adalah tragedi kemanusiaan yang jauh lebih berat dibanding dengan Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta 2 orang. Cuman yang problemnya adalah kalau Sengkon dan Karta itu kan kasusnya pembunuhan. Jadi orang yang membunuhnya datang mengakui. Kalau ini kan kasusnya ini apa? Pembunuhan atau kecelakaan kan belum jelas. Sehingga
agak sulit mengungkapnya. Oke, kalau pembunuhan mungkin suatu saat ada orang yang mengakuinya. Kalau mengakui. Kalau ya artinya potensi untuk dicarinya bisa. Kalau pembunuhan menurut saya karena tidak ada kasus pembunuhan yang lolos. Jarang sekali. Tetapi kalau kecelakaan mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Sama aspal. Atau aspal yang mengakui saya yang menyebabkan kematian. Kan nggak bisa. Ini problemnya di situ. Tetapi saya selalu optimis, kebenaran akan menemukan jalan. Oke, baik. Berarti hari ini untuk Kang Dede di kesaksian nanti di Pengadilan Negeri Cirebon hanya akan bersaksi terkait dengan apa yang sudah ditampilkan di channel YouTube-nya Kang Dede ya. Itu pun kalau diterima oleh majelis hakim, kan bisa saja majelis hakim menolak. Kan gitu. Tapi saya kan yang penting bagi saya adalah saya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kemanusiaan saya. Baik, terima kasih Kang Dedi atas waktunya bersama Kompas TV.